tensi, Mbak. Dari 110 Mbak, entar aku udah besok. Elektrik toh? Tapi itu sore nggak nambah-nambah dulu. Kebanten sini 150 nih kan. Karena capek ya, kerensan ini bijai apa? Oh, bisa nah, tilemnya dia biasa ngemuan, turun itu kok. Iya. Agenanya sakit banget. Betul. Kan pusing. Pusing badannya, pusingnya itu buatan patas pusing. Soalnya nggak tilemnya itu nggak biasa keluar nggak atas buatan pusing. Ini obatnya tensi sehari sekali, obatnya sayur sampai kalian sampai itu ya. Itu kan dia mati senang pun bisa. Namanya cinta buka dia. Dalamnya kundi Tubul Kalam Janti Harjo. Ngapunten, apa aku pikirin ya? Bu niki obatnya yang ketiga, terus niki obat tensi nggih sedinten sepindah. Terus yang kalih niki obat sariawan, niki ping kalih tunggal-tunggal antibiotik. Niki sedinten ping 3 tunggal-tunggal nggih bibadah janten. Niki sampun membagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul mengikuti kegiatan Maulahis dari tempat praktek dosen mandiri di tempat kita ini. Bapak Ibu saya nggih. Rapotan sudah dimirsani. Itu kepada beberapa yang serius dan penanganannya. Untuk yang hipertensi bulan depan. Jadi ini pelajarannya untuk yang
penderita DM itu kalau tidak ditangani dengan baik, tidak berobat, kemudian tidak olahraga, minum makannya tidak diatur, itu nanti lama-lama menjadi komplikasi, gitu. Jadi komplikasi. Bulan kemarin itu ada yang tanya bedanya gula kering dan gula basah itu, gitu. Jadi intinya yang DM yang tidak terkontrol itu nanti bisa mengakibatkan beberapa hal. Karena DM-nya itu selalu tinggi dalam darahnya. Yang pertama adalah kerusakan saraf. Yang intinya kadar gula dalam darah dalam waktu yang lama dapat merusak saraf dan menghalangi kemampuan otak untuk mengirim sinyal perintah ke anggota tubuh yang lain. Komplikasi ini akan menurunkan fungsi indera tubuh berkekuatan. Jadi yang penderita DM yang kadar gula darahnya itu selalu tinggi, maka si saraf-sarafnya itu juga makin lama akan makin rusak, makin rusak. Jadi sinyal-sinyal yang dikirim dari otak itu juga tidak lancar, karena otaknya sarafnya rusak. Bolong itu juga ada yang tidak sampai, nutrisinya yang harusnya ke mata tidak sampai, jadi membuat penglihatan menurun. Soalnya nutrisi retina juga menurun. Ini sebenarnya tidak hanya di mata, di semua ke jantung juga sudah nutrisinya menurun, oksigennya menurun, paru-paru, ke ginjal semuanya menurun. Jadi penderita DM yang tidak terkontrol, yang kadar gula darahnya itu selalu tinggi, itu nanti penglihatannya juga menurun. Yang paling terasa itu penglihatannya menurun, retinanya rusak. Jadi makanya harus dijaga kadar gula darahnya itu jangan sampai tinggi terus. Karena nanti kalau terus tinggi terus nanti itu bisa meningkat di sama-sama. Nah, kalau seperti itu susah, pulihnya itu susah karena sudah. Kabar baiknya ini ada kabar baiknya. Jika dideteksi lebih awal, kebutaan bisa dihindari. Jadi kalau dari awal itu sudah penderita DM itu, misalnya ada gangguan mata itu langsung dirujuk ke dokter mata, itu bisa pulih lagi. Tapi kalau sudah lama sulit pulih lagi, jadi kebutaan. Yang ketiga, masalah gusi dan mulut. Tingginya kadar gula dalam darah menyebabkan peningkatan gula dalam air liur. Hal ini menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri menghasilkan asam, menyerang lapisan emas dan merusak sel kulit. Ternyata gula itu ada di mana-mana, di saraf, di pembuluh darah, di gusi, di air liur. Ternyata air. Kenapa kira-kira? Kenapa kalau pasien DM itu kalau ada luka kecil itu tidak segera sembuh, malah jadi melebar, dalam, terus jadi harus diamputasi, itu kenapa? Karena tadi di situ, karena di situ manis darahnya manis, jadi rumahnya itu senang di situ, dan bapaknya namanya dia sambil semua. Semakin melebar, semakin melebar. Ada pasien saya, pasien puskesmas itu, kalau yang pasien di sini ini masih seperti itu. Maksudnya kalau ada luka DM, ulkus defubritus namanya, itu kalau pasiennya itu beliau masih tersokan diri, jadi manggil perawat, bayar 100.000 di rumah. Nggak sini, mungkin waktu itu misalnya gambar perawatannya. Kalau di situ mau belajar itu ada, nggak mau manggil perawat, jadi setiap 2 hari itu ke puskesmas. Apa ini udah sekali bahannya?
apa lambung. Nah, kalau anak-anak ini banyak saya. Pak dulu meninggal ini ternyata makanya nyebabnya gatal nih uang-uang. Gini teman-teman, jadi Bapak dulu itu kan beratnya kan namanya psoriasis, penyakit kulit psoriasis. Itu yang gampangnya badannya bersisik yang menyebabkan bersisik doyong atau di orang awam mungkin dikira apa itu gitu karena nonton game itu karena memang kulitnya itu ada kelainan, jadi ada kelainan, jadi sehingga kulitnya itu jadi bersisik. Jadi memang benar kalau ada kelainan itu berarti yang semua organ yang lain juga mungkin ada kelainan juga, bisa sampai ke jantung, ke itu memang satu tubuh itu saling berhubungan, berkaitan. Jadi memang kalau yang badannya sakit mungkin ada yang bisa sampai ke semua organ. Jadi juga kalau sakit jantung itu nanti parunya juga kena, otaknya juga kena. Nanti kalau semuanya sudah kena namanya gagal multi organ. Multi organ di semua organ itu gagal fungsi. Ini kok disadari dokter ini kulit itu kurang nutrisi lah, padahal sebelumnya itu kan kurang dijogo gatal itu nyirik ndok nyirik gerih nyirik apa ngoten iki saya ngarep gatal. Kulit ini kurang nutrisi, terus dibilangi lagi setiap 8 jam itu disisik-sisik kebuktian itu kurang berapa nyakoni juga Sampai rontok. gitu betul. Itu kalau kurang nutrisi juga, jadi mungkin ada gunanya juga, tapi itu ada kemajuan juga. Yang ada juga makanya bisa yang lain tadi. Tapi saya berat saya 130 per 80. Dari tadi makanan di kardus ini ada 2 yang manis sekali. Saya makan kan. Ya, saya makan. Apakah nanti siang kan misalnya ada makanan lagi lapis gitu Bu. Apa itu ya juga berpengaruh bisa menaikkan berat badan. Yang kedua, Makan mangga. Mangga itu apa ya? Tapi sejenis buah-buahan karena mangga saya itu mangga boleh manis sekali. Saya berdoa semoga nanti tidak terlalu banyak, nanti saya tidak makan. Saya kangen sekali karena gula apa itu gula itu kan meninggalkan ibu anggur risiko dan sebagainya. Sekian, terima kasih. terima kasih. Untuk yang sedang ini memang seperti ini gitu. Habis jadi karena itu kan belum bahan jadi kalau ada manis-manisnya itu memang biar sudah cekatnya karena belum makan kalau banyak dari kan bisa masalah. Jadi nanti kalau udah bahan ini gitu kan gaya anggur lapis lalu kamu berhenti ya habis ini nanti kita mau batal dulu. Terus yang kedua Bu, mangga, ini rasanya ini musuhnya gereng. Jadi kalau ada musim bunga itu saya juga bingung juga stres karena pasiennya itu gulanya naik semua karena rata-rata punya koma penyakit gula sama darah tinggi itu Pak apa menular Bu? Buat penjelasannya. Beliau nyari hipertensi, bukan menular, tapi turun. Bedanya menular, kali menurun. Kalau menular itu saat ini
Jadi makanya mandi terus itu tidak diturunkan, insya Allah, karena orang makan itu tidak diturunkan ke anak cucu. Dan kalau anak cucunya itu menjaga orang makan itu jadi dimakan. Tapi kalau dia itu karena ada gangguan atau kelainan di organ pankreas, jadi tidak bisa mengolah gula dengan baik, itu bisa diturunkan. Ada pasien saya itu ibu-ibu, beliau ini Pak Daroto sampun rawuh, ibu atau umur sudah berrawuh, mudah-mudahan dengan program dari kita pagi ini bisa menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama ini warnanya, luar biasa pada pagi hari ini. Apa? Oh, betul. Iya. Coba disapa dulu. Selamat pagi. Pagi. Yes, ngoten nggih. Kena radem, Bu. Apa kabar? Ya sekarang Bro Laris Marjo sehat? Sehat. Hai. Hai. Ada betul ya? Refleksi ini enggak usah nggih, langsung mawon sampe mawon Ibu nggih. Refleksi kan nurapa lo niku dilakukan di rumah ya, kayak perlu bilang ya Bu ya. Iya, tarik nafas ke atas. Lagi. Buka kaki. Saya jam sana Ibu ya. Iya, boleh kanan. Ambil tepuk dada. Yuk lebarkan tangan. Iya, tundukkan kepala. Putar bal ke belakang sekarang depan. Lagi tunduk kepala. Tegak, putar bal ke belakang. Iya. Dua-duanya. Ya betul. Lagi. Betul. Ayo mana senyumnya? Tarik nafas.
lagi.